Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rekam Putra, NIM saya 18261111. Saya dari kelas hukum humaniter kelas A. Di sini saya akan membahas mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil dalam konflik Israel dan Palestina berdasarkan hukum humaniter. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai legal issue. Nah, kita tahu bahwa konflik Israel dan Palestina ini telah terlama terjadi. Oleh karena itu, banyak korban jiwa yang timbul akibat konflik tersebut. Nah, ini pada tanggal 10 Mei 2021 di Gaza ada sebanyak 238 orang meninggal, 1.900 orang luka, dan 1.447 rumah rusak. Nah, di Israel ada sebanyak 12 orang tewas, 357 orang luka, dan 2.061 rumah dan bangunan rusak. Di tepi barat ada sebanyak 25 orang tewas. Atas uraian tersebut dapat diketahui beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukum humaniter internasional mengatur perlindungan warga sipil di tengah konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina, dan bagaimana hukum humaniter internasional mengatur tanggung jawab terhadap korban akibat konflik Israel dan Palestina. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian analisis. Sebelum kita masuk ke analisis, ada baiknya kita mengetahui sejarah konflik antara Israel dengan Palestina ini. Nah, pada tahun 1896, seorang Yahudi berkebangsaan Jerman, Theodor Herzl, menyampaikan keinginannya untuk mengadakan pencaplakan wilayah sebagai homeland. Apa itu homeland? Homeland adalah sebuah wilayah atau negara di mana penduduknya adalah orang-orang Yahudi. Nah, pada tahun 1903 terjadi Kongres Zionis pertama dan diprakarsai pencaplakan Uganda sebagai homeland. Nah, prakarsa ini tertuang dalam Uganda Scheme. Nah, setelah Herzl wafat, terjadi Kongres Zionis kedua yang berisikan pembatalan Uganda Scheme dan pencaplokan wilayah Palestina berdasarkan suara terbanyak. Nah, kemudian pada tahun 1914 telah ada 1.200 orang Yahudi yang tinggal di Palestina. Nah, migrasi Yahudi ini kemudian mengalami kenaikan sejak Khalifah Turki Utsmani kalah dalam Perang Dunia Pertama. Nah, atas kekalahan tersebut, karena Yahudi pada saat itu adalah sekutu Inggris, maka di sini posisi Yahudi kian hari kian meningkat, dan kemudian Yahudi melobi Amerika untuk memuluskan jalannya untuk membangun homeland. Nah, pada tahun 1917, antara Lord Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris, dan pihak Yahudi, terjadi suatu deklarasi, yaitu deklarasi Balfour, yang intinya adalah melegitimasi terbukanya negara Yahudi. Nah, atas deklarasi ini juga pihak Inggris kemudian menginvasi Palestina. Nah, kemudian pada tahun 1922 dibentuk Jewish Agency yang bertujuan untuk memuluskan rencana Yahudi untuk menaklukkan Palestina. Nah, pada tahun ini juga terjadi migrasi Yahudi yang besar, yaitu sebanyak 80.000 orang Yahudi bermigrasi ke Palestina. Kemudian pada tahun 1937, karena migrasi yang besar tersebut, Inggris mencoba untuk membatasi migrasi Yahudi itu, tetapi tentunya ditolak oleh pihak Yahudi. Nah, kemudian pada tahun 1939, Yahudi mencoba mendeportasi ratus ribu warganya di seluruh dunia. Tetapi tentu saja hal itu tidak disetujui oleh US dan Inggris. Mungkin saja karena pada tahun 1939 ini telah dimulainya Perang Dunia Kedua. Kemudian pada 1947, karena Inggris dan Yahudi kian hari kian menegang hubungannya, PBB mengusulkan untuk membagi dua Palestina. Nah, atas usul ini, koalisi Arab geram dan kemudian melancarkan serangan ke pihak Yahudi. Nah, pada tahun 1949, koalisi Arab kalah dan pihak Yahudi segera mendeklarasikan negara Israel. Nah, atas deklarasi itu kemudian terjadi eksodus penduduk Yahudi besar-besaran
dan tentu saja menyingkirkan penduduk Palestina dari tanah kelahirannya. Kemudian pada tahun 2006, Israel kemudian mengklaim bahwa Yerusalem adalah ibu kotanya. Nah, hal ini membuat masyarakat Palestina geram dan kemudian melakukan perlawanan. Pada tahun 2006, Hamas memenangkan pemilu di Palestina. Hamas mencoba merebut kembali kemerdekaan yang telah diambil oleh pihak Yahudi sampai saat ini. Nah, kemudian kita masuk ke analisisnya. Yang pertama adalah perlindungan penduduk sipil dalam keadaan perang menurut Konvensi Jenewa tahun 1949 dan protokol tambahan 1977. Nah, pertama kita akan membicarakan dulu mengenai hukum humaniter. Hukum internasional atau hukum perang merupakan seperangkat aturan internasional yang ditetapkan oleh perjanjian kebiasaan yang secara khusus ditujukan untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan yang timbul akibat konflik bersenjata internasional. Nah, hukum internasional ini secara singkat diartikan sebagai hukum perang saja. Nah, tapi dalam hukum humaniter terdapat dua bentuk, yaitu ius ad bellum, yaitu hukum mengenai perang, dan ius in bello, yaitu ketentuan yang berlaku pada saat perang. Nah, lalu kita masuk ke Konvensi Jenewa atau Geneva Convention tahun 1949. Nah, Konvensi Jenewa ini pada dasarnya berisi yang pertama perbaikan keadaan orang yang luka dan sakit dalam angkatan bersenjata di darat. Yang kedua, keadaan anggota bersenjata di laut, orang yang luka, sakit, dan karam. Perlakuan kepada tawanan perang, perlindungan orang sipil di waktu perang. Nah, terdapat beberapa kriteria orang-orang yang tidak dapat diserang pada saat perang. Yang pertama, prajurit yang terluka, sakit, dan yang menjadi korban kapal karam di medan pertempuran, tawanan perang yang mereka yang telah meletakkan senjata atau telah menyerah, personil kesehatan angkatan bersenjata, personil keagamaan angkatan bersenjata, orang-orang yang dicabut kebebasannya sebagai akibat dari konflik, penduduk sipil, terutama perempuan dan anak-anak serta lansia, dan petugas organisasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Nah, berkaitan dengan perlindungan terhadap penduduk sipil dalam masa perang, dapat dilihat dalam pasal 3-1 Konvensi Jenewa tahun 1949. Disebutkan bahwa orang yang tidak turut serta aktif dalam sengketa termasuk anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka, serta mereka yang tidak lagi turut serta karena sakit, luka, penahanan, atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan sesuai dengan kemanusiaan tanpa perbedaan sara dan lain sebagainya. Nah, dari pasal 3-1 ini dapat diketahui bahwa pada intinya non-kombatan tidak boleh dijadikan sasaran perang. Kemudian dalam pasal 51 protokol tambahan tahun 1977 disebutkan bahwa penduduk sipil dan orang-orang sipil perorangan harus mendapatkan perlindungan umum terhadap bahaya-bahaya yang timbul dari operasi-operasi militer. Kemudian dengan demikian penduduk sipil maupun perorangan sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan, tindakan-tindakan atau ancaman-ancaman yang kekerasan yang tujuannya utama adalah menyebarkan teror di kalangan penduduk sipil adalah dilarang. Nah, arti dari pasal ini sama dengan pasal 3 ayat 1 Konvensi Jenewa tahun 1949. Yang mana penduduk sipil dilarang menjadi target dalam operasi-operasi perang atau dalam perang. Nah, berkaitan dengan bangunan atau objek-objek menjadi sasaran perang, terdapat dalam pasal 52. Disebutkan bahwa objek-objek sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan atau tindakan-tindakan pembatasan. Objek-objek sipil adalah semua objek yang bukan sasaran militer. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa objek-objek sipil seperti gereja, masjid, dan lain sebagainya tidak boleh dijadikan sasaran perang atau pembatasan-pembatasan lain. Nah,
Apabila dilihat dari kasus sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa kedua belah pihak telah melanggar ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 3 ayat 1 Konvensi Jenewa tahun 1949 dan pasal 51 dan pasal 52 Protokol Tambahan 1977. Nah, kemudian kita masuk kepada pertanggungjawaban terkait dengan korban dari konflik tersebut. Nah, apa sih pertanggungjawaban itu? Pertanggungjawaban adalah menurut KBBI adalah perbuatan menanggung atau memikul atau perbuatan bertanggung jawab. Nah, pertanggungjawaban dibagi menjadi dua, yaitu state responsibility dan common responsibility. Nah, state responsibility atau pertanggungjawaban negara merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada suatu negara karena negara tersebut telah melakukan tindakan yang merugikan negara lain menurut hukum internasional. Nah, dasar hukum dari state responsibility ini adalah pasal 1 LC Responsibility of State for Internationally Wrongful Act 2001, yang mana disebutkan bahwa every internationally wrongful act of a state entail the international responsibility of the state. Nah, berkaitan dengan state responsibility yang dapat diberikan berupa penghentian tindakan, melakukan reparasi seperti restitusi, kompensasi, pengakuan dan atau permintaan maaf, dan lain-lain. Nah, kemudian ada tanggung jawab komando atau command responsibility. Tanggung jawab komando dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab yang diberikan kepada komandan atau atasan perang terhadap tindakan kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya, sementara ia sendiri memiliki kuasa untuk dapat memberikan perintah untuk menghentikan tindakan kejahatan tersebut dalam arti komandan tersebut telah gagal. Nah, terkait dengan tanggung jawab komando ini terdapat dalam pasal 86 ayat 2 Protokol Tambahan 1977 yang berbunyi, kenyataannya bahwa suatu pelanggaran terhadap konvensi atau protokol ini dilakukan oleh seorang bawahan sama sekali tidak membebaskan para atasan dari tanggung jawab pidana atau disiplin. Maka dalam hal ini dapat terjadi apabila para atasan mengetahui atau telah mendapat keterangan yang seharusnya memungkinkan mereka dalam keadaan pada saat itu untuk menyimpulkan bahwa bawahannya tengah melakukan atau akan melakukan pelanggaran apabila mereka tidak mengambil segala tindakan yang dapat dilakukannya dalam membatas kekuasaan mereka untuk mencegah atau menindak pelanggaran itu. Nah, berdasarkan ketentuan tadi, di pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada masing-masing negara dapat berupa common responsibility, pemberian kerugian kepada korban, ataupun state responsibility. Dalam hal rusakan bangunan sipil, maka negara yang bersangkutan dapat dikenakan ganti kerugian dan tanggung jawab atas kerusakan harta benda akibat kerugian dari konflik tersebut. Nah, kemudian kita masuk kepada kesimpulan. Konflik antara Israel dengan Palestina telah lama terjadi dan banyak memakan korban. Tahun 2008 sampai dengan tahun 2021, sebanyak 5.987 masyarakat sipil menjadi korban atas konflik ini. Kedua belah pihak telah lalai dalam menjalankan Konvensi Jenewa tahun 1949 serta protokol tambahannya. Padahal, jika kita lihat pada pasal 50 protokol tambahan 1977 dan pasal 3 ayat 1 Konvensi Jenewa, maaf itu pasal 51, disebutkan bahwa non-kombatan dan masyarakat sipil dilarang untuk dijadikan sasaran. Dalam hal ini penyerangannya terhadap bangunan sipil juga tidak dibenarkan dalam protokol tambahan 1977, yaitu dalam pasal 52. Untuk itu, pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada kedua belah pihak adalah pertanggung komandan dan ganti kerugian serta kompensasi. Kemudian masuk penulis menyarankan agar tidak jatuh banyak korban akibat konflik antara Palestina dan Israel. Di sini penulis menyarankan antara Palestina dengan Israel dilakukan upaya perdamaian. Penulis setuju apabila Palestina dibagi dua demi terciptanya perdamaian sesuai dengan rencana PBB pada tahun 1947 dengan catatan Yerusalem diberikan status khusus di bawah PBB, yaitu International City